Terminal bus Kebumen selalu hidup, bahkan ketika malam sudah menua. Lampu-lampu kuning menggantung redup, memantulkan bayangan panjang orang-orang yang datang dan pergi. Di sela deru mesin bus dan teriakan calo, ada satu sosok yang nyaris tak pernah diperhatikan, seorang tukang sapu dengan rompi oranye kusam, topi lusuh menutup rambutnya yang mulai memutih. Namanya Sutrisno. Usianya lewat 50, punggungnya sedikit membungkuk karena bertahun-tahun menyapu debu dan sampah. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah ada di terminal. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Ia jarang bicara, dan kalaupun bicara, suaranya pelan. Orang-orang mengenalnya sebagai Pak Tris, tukang sapu yang baik, penurut, dan tak pernah bikin masalah. Tak ada yang tahu bahwa terminal ini menyimpan luka paling dalam hidupnya. Di sudut lain terminal, kekuasaan berjalan dengan wajah berbeda. Kelompok preman yang selama bertahun-tahun menguasai area ini bergerak bebas. Mereka mengatur parkir, menarik pungutan, menentukan siapa yang boleh berjualan dan siapa yang harus pergi. Nama-nama mereka beredar di warung kopi, dibisikkan dengan takut, Bima, Randu, dan si Jagal, julukan yang membuat orang memilih menunduk daripada menatap. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sutrisno menyapu bekas tumpahan minuman di dekat peron 3. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kasar. Preman-preman itu sedang berkumpul, merokok, bercanda, seolah terminal ini halaman rumah mereka. Beberapa sopir memilih menjauh. Pedagang kecil mengemasi dagangan lebih cepat. Sutrisno tak berhenti menyapu. Namun, di balik wajah datarnya, ingatan lama kembali mengetuk, ingatan yang selalu muncul setiap kali ia melihat kekerasan kecil terjadi tanpa ada yang berani melawan. Ingatan tentang malam hujan bertahun-tahun lalu, ketika terminal ini menjadi saksi runtuhnya hidupnya. Tentang seorang anak muda yang datang ke Kebumen dengan harapan sederhana, dan pulang hanya sebagai nama di laporan singkat kepolisian. Tak ada yang tahu bahwa Sutrisno datang ke terminal bukan sekadar untuk bekerja. Ada alasan mengapa ia memilih tempat ini, mengapa ia bertahan meski gaji kecil dan hinaan sering datang. Setiap sapuan lidi bukan hanya rus mengusir debu, melainkan menghitung hari, menunggu waktu. Di bangku kayu dekat loket, seorang sopir tua menatap Sutrisno dan berbisik pada rekannya, orang kaya Pak Tris itu kuat ya. Di sini bertahun-tahun, aman-aman saja. Rekannya mengangguk, lalu melirik ke arah para preman. Yang penting jangan cari masalah. Sutrisno mendengar itu. Ia tersenyum tipis, senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. Karena jauh di dalam dadanya, ada dendam yang belum pernah padam, disimpan rapi, dingin, dan sabar. Terminal Kebumen malam itu tampak biasa. Tapi tak seorang pun menyadari, roda takdir mulai bergerak. Dan ketika waktunya tiba, penguasa-penguasa bayangan itu tak akan pernah menyangka dari mana badai datang. Hujan turun deras malam itu, bertahun-tahun sebelum Sutrisno dikenal sebagai tukang sapu terminal. Air mengalir seperti tirai kelabu, menenggelamkan lampu-lampu terminal dalam bayangan buram. Suara hujan bercampur dengan klakson bas dan teriakan orang-orang yang buru-buru mencari tempat berteduh. Saat itu, Sutrisno masih seorang penjual teh panas keliling. Gerobaknya sederhana, catnya mengelupas, tapi teh buatannya dikenal wangi dan hangat. Ia datang ke terminal demi satu tujuan, menunggu anak semata wayangnya, Arif, yang malam itu pulang dari Yogyakarta untuk mencari kerja di Kebumen. Arif masih muda, penuh rencana. Ia membawa map coklat berisi ijazah dan surat lamaran. "Bapak, doakan saja. Aku cuma mau kerja halal," katanya sore itu sebelum berangkat. Kalimat sederhana yang kini terus terngiang di kepala Sutrisno. Bas Arif datang hampir tengah malam. Sutrisno melihatnya dari kejauhan, tubuh tinggi kurus itu turun sambil menggendong ransel hitam. Senyum Arif sempat terangkat, melambai ke arah bapaknya. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Di peron 2, 3 preman menghampiri Arif. Wajah mereka keras, mata mereka menilai. Salah satunya, bertubuh besar dengan jaket hitam, menyenggol bahu Arif.
"Hei, anak baru ya," katanya, nada mengejek. "Terminal ini ada aturannya." Arif mencoba sopan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kecil. "Saya cuma mau lewat, Mas." Tapi itu tak cukup. Dorongan pertama membuat Arif hampir jatuh. Sutrisno yang melihat dari kejauhan berlari, meninggalkan gerobak tehnya. Hujan membasahi wajahnya, napasnya tersengal. "Stop, jangan begitu," teriaknya. Jawaban yang datang bukan kata-kata, melainkan pukulan. Keributan itu berlangsung cepat dan brutal. Dalam hitungan menit, Arif tergeletak di lantai terminal, darah bercampur air hujan. Para preman pergi begitu saja, seolah tak terjadi apa-apa. Orang-orang menonton dari jauh. Tak ada yang mendekat, tak ada yang berani. Sutrisno memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. Tangannya gemetar, suaranya pecah memanggil nama Arif berkali-kali. Hujan terus turun, seakan membersihkan darah dari lantai terminal, dan juga menghapus jejak para pelaku. Laporan dibuat, polisi datang, nama-nama disebut, tapi hari demi hari berlalu tanpa hasil. Kasus itu menghilang, terkubur di bawah tumpukan berkas. Para preman tetap berkuasa. Terminal kembali normal. Sejak malam itu, hidup Sutrisno berhenti di satu titik. Gerobak tehnya dijual. Rumah kecilnya terasa kosong, tapi ia tidak pergi dari Kebumen. Justru sebaliknya, ia kembali ke terminal. Bukan sebagai penjual, melainkan sebagai tukang sapu. Pekerjaan yang membuatnya bisa berada di sana setiap hari, tanpa dicurigai, tanpa diperhitungkan. Setiap sudut terminal menyimpan ingatan. Setiap lantai yang ia sapu mengingatkannya pada darah anaknya. Dan setiap kali ia melihat preman-preman tertawa, dendam itu tumbuh, bukan panas, melainkan dingin dan terencana. "Tenang, Rif," bisiknya suatu malam sambil menyapu di peron 2. "Bapak belum selesai." Hujan kembali turun malam itu, pelan tapi pasti. Dan seperti hujan pertama bertahun-tahun lalu, ia membawa janji bahwa luka yang dibiarkan terlalu lama suatu hari akan menuntut balasan. Waktu berjalan, dan terminal Kebumen berubah wajah. Bangunan dicat ulang, kios bertambah, bus datang semakin ramai. Tapi satu hal tetap sama, kekuasaan preman masih mengakar kuat. Mereka seperti bayangan, tak tercatat, tapi menentukan segalanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sutrisno semakin larut menjadi pria yang tak terlihat. Rompi oranyenya makin pudar. Sapu lidi di tangannya diganti berkali-kali karena patah. Ia hafal jadwal bus, tahu siapa sopir baru, siapa calo licik, dan siapa pedagang yang sering diperas. Tapi tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Tukang sapu hanya dianggap bagian dari lantai kotor yang harus dibersihkan. Dan justru disitulah kekuatannya. Sutrisno mulai mendengar lebih banyak daripada yang seharusnya. Obrolan kasar para preman di sudut terminal. Rencana pungutan malam Jumat. Nama-nama yang dulu hanya bisikan kini jelas di telinganya. Ia tak pernah menatap langsung, cukup menunduk sambil menyapu, seolah dunia ini tak ada hubungannya dengannya. Suatu sore, Bima, salah satu penguasa terminal, menendang botol plastik ke arah Sutrisno. "Hei, Pak Tua," katanya sambil tertawa. "Bersihin yang benar, bau." Sutrisno berhenti sejenak. Ia menoleh, mengangguk pelan. "Iya, Mas." Tak ada perlawanan, tak ada emosi. Tapi di dalam dadanya, nama Bima terukir jelas, sejajar dengan dua nama lain yang tak pernah ia lupakan sejak malam hujan itu. Malam hari, ketika terminal mulai sepi, Sutrisno sering duduk sendiri di bangku kayu dekat peron 2. Di sanalah Arif terakhir berdiri. Ia membawa buku kecil lusuh, bukan buku doa, melainkan catatan. Isinya bukan keluhan, tapi tanggal, jam, kebiasaan, dan pola. Jam berapa para preman datang? Siapa yang berjaga malam tertentu? Siapa yang paling mudah marah? Siapa yang paling rakus? Ia tidak terburu-buru. Dendam, menurutnya, bukan api, melainkan air. Pelan, meresap, tapi bisa menggerus batu paling keras sekalipun. Suatu malam, seorang pedagang asongan muda duduk di sampingnya.
Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Mereka minta uang lagi, Pak, katanya lirih. Kalau enggak, saya diusir. Sutrisno menatap lantai. Tangannya mengepal sebentar, lalu kembali rileks. Yang sabar, nak, ucapnya pelan. Semua ada waktunya. Pedagang itu mengangguk, meski jelas tak mengerti maksudnya. Yang tidak mereka tahu, baik pedagang, sopir, bahkan para preman, Sutrisno bukan sedang menunggu keajaiban. Ia sedang menyusun akhir, bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan kesabaran orang yang sudah kehilangan segalanya. Di kejauhan, suara azan Isya menggema. Sutrisno berdiri, mengambil sapunya, dan kembali bekerja. Gerakannya tetap sama, wajahnya tetap datar. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berbisik pada dirinya sendiri. Sudah dekat, terminal Kebumen masih tampak biasa. Tapi di balik lantainya yang bersih, ada cerita yang sedang menuju titik balik, dan tak seorang pun siap menghadapinya. Sutrisno mulai berhenti di beberapa titik tertentu saat menyapu. Terutama di peron 2 dan lorong belakang terminal, tempat para preman biasa berkumpul tanpa banyak saksi. Ia memperhatikan celah kamera rusak, lampu yang sering mati, dan jadwal satpam yang longgar. Suatu malam, Randu bertengkar dengan sesama preman karena uang setoran. Suaranya keras, penuh emosi. Sutrisno ada tak jauh dari mereka, menyapu pelan, seolah tak mendengar apapun. Tapi setiap kata masuk, disimpan rapi di kepalanya. Keesokan harinya, satu preman tak muncul. Bukan ditangkap, bukan kabur, hanya menghilang dari terminal. Orang-orang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani bertanya. Sutrisno tetap bekerja seperti biasa. Saat menyapu di bawah bangku peron 2, ia menemukan noda gelap lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ia berhenti sejenak, menatapnya, lalu menyapu lebih keras dari biasanya. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Tak ada yang mendengar. Tapi malam itu, udara terminal terasa berbeda, lebih sunyi, lebih tegang. Seolah sesuatu sedang bergerak dari bayangan, para preman tak lagi berkumpul lengkap. Beberapa terlihat gelisah, sering menoleh ke belakang. Rokok mereka habis lebih cepat, tapi obrolan dipotong pendek. Nama satu orang yang hilang tak pernah disebut, seolah menyebutnya bisa mengundang nasib sama. Bima mulai marah-marah tanpa alasan. Jangan lengah, bentaknya suatu malam. Terminal ini wilayah kita. Sutrisno menyapu tak jauh dari mereka. Kepalanya tertunduk, gerakannya sama seperti biasa. Tapi telinganya tajam menangkap satu kalimat penting. Besok malam, kita kumpul di lorong belakang. Sapu berhenti sepersekian detik, lalu bergerak lagi. Malam itu, Sutrisno pulang lebih lambat dari biasanya. Ia membuka buku catatan lusuhnya, memberi satu tanda silang kecil pada sebuah nama. Takut telah lahir, dan begitu rasa takut tumbuh, kekuasaan mulai retak. Lorong belakang terminal gelap seperti biasa, tapi malam itu terasa berat. Lampu berkedip, suara langkah terdengar lebih jelas dari seharusnya. Preman-preman berkumpul dengan wajah tegang, tak ada canda, tak ada tawa. Sutrisno lewat membawa gerobak sampah. Tak seorang pun menghentikannya. Randu melirik sekeliling. Aneh, biasanya rame, gumamnya. Dari kejauhan, suara benda jatuh menggema. Semua menoleh. Jantung berdegup lebih cepat. Tak ada apa-apa, namun rasa aman sudah hilang. Sutrisno berhenti sebentar, mengikat plastik sampahnya, lalu berjalan pergi. Di sudut lorong, ia menoleh sekilas. Matanya tenang, dingin. Malam itu, satu lagi nama dicoret dari daftar tak tertulis. Dan terminal belajar satu hal. Bukan semua ancaman datang dengan teriakan, pagi datang dengan kabar aneh. Satu preman lagi tak terlihat di terminal. Tak ada yang bertanya keras-keras. Para sopir saling pandang, para pedagang memilih diam. Semua tahu, bertanya berarti mengundang masalah. Bima memeriksa anak buahnya satu persatu. Wajahnya tegang. Kalian jangan jalan sendirian, katanya pelan, tapi tegas. Sutrisno menyapu dekat mereka.
Debu beterbangan, rompi oranyenya kusam seperti biasa. Tak ada yang curiga, tak ada yang menoleh lama. Namun saat Bima lewat, Sutrisno berhenti sejenak. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Bima merinding tanpa tahu sebabnya. Sutrisno kembali menyapu, bibirnya nyaris tak bergerak. Sebentar lagi, bisiknya. Terminal tetap berdiri. Tapi kini, bayangan takut berjalan di antara manusia, dan tak seorang pun tahu bahwa semuanya bermula dari pria yang mereka anggap tak ada. Setoran terlambat, wilayah rebutan. Preman-preman kecil saling curiga. Mereka tak lagi percaya satu sama lain. Setiap langkah terasa diawasi, setiap suara dianggap ancaman. Randu membentak anak buahnya. Siapa yang bocor? Tak ada jawaban. Hanya tatapan takut. Sutrisno menyapu di dekat pos satpam. Ia mendengar semuanya. Ia tahu, saat rantai kekuasaan retak, satu tarikan kecil bisa membuatnya putus. Malam itu, seorang pedagang kembali membuka lapak tanpa dipalak. Seorang sopir parkir tanpa diminta uang rokok. Hal kecil, tapi nyata. Sutrisno tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bukan karena puas, melainkan karena akhirnya bergerak, kini hanya 3 nama besar yang masih berani muncul. Selebihnya memilih menghilang, pindah terminal, atau bersembunyi di rumah. Kekuasaan yang dulu kokoh kini tinggal rangka. Bima duduk sendiri di bangku peron, wajahnya pucat. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Ada yang main dari dalam. Sutrisno menyapu tepat di depannya. Debu bergerak pelan mengikuti ayunan sapu. Terminal memang suka berubah, Mas, ucapnya datar, tanpa menatap. Bima mendongak. Ada sesuatu di suara itu, tenang, tapi menusuk. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Malam itu, satu nama lagi tak terdengar. Tak ada keributan, tak ada kabar. Hanya ruang kosong di sudut terminal. Kini tinggal hitungan waktu. Dan Bima mulai sadar, musuhnya bukan orang baru, melainkan seseorang yang selalu ada. Ia berdiri di dekat peron 2, menatap lantai yang sudah berkali-kali dibersihkan. Ingatannya berputar tentang malam hujan, tentang seorang anak muda, tentang kasus yang ditutup cepat. Matanya mengikuti gerakan Sutrisno yang menyapu pelan. Pak, panggilnya ragu. Sutrisno berhenti, tidak menoleh. Iya, Mas. Bapak sudah lama kerja di sini. Sutrisno tersenyum tipis. Cukup lama untuk mengingat. Bima menelan ludah. Ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa terminal ini bukan miliknya. Di kejauhan, azan berkumandang. Sutrisno melangkah pergi, meninggalkan Bima dengan pikirannya sendiri dan satu kesadaran pahit. Kebenaran selalu ada. Hanya saja, ia datang terlambat. Terminal malam itu sunyi, hampir tak ada suara. Lampu redup memantulkan bayangan panjang di lantai. Bima dan Randu berkumpul, berbisik panik. Ini gila, satu demi satu hilang, ucap Randu, suaranya bergetar. Sutrisno menyapu dari jauh, wajah datar, langkah perlahan. Setiap sapuan seperti menghitung detik. Tak seorang pun tahu ia mendengar setiap kata mereka. Bima menoleh ke sekeliling, merasakan ada yang mengawasinya. Hati mulai panik, tapi ia tak bisa menunjuk siapa. Malam itu, terminal membisu, tapi setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang sama, sesuatu besar sedang datang, hanya tinggal Bima dan Randu yang masih berani muncul di terminal. Semua anak buah lain sudah lenyap atau menghilang. Mereka berkumpul di sudut lorong, membicarakan cara mempertahankan kekuasaan terakhir mereka. Kata-kata mereka kasar, tapi kini terdengar rapuh. Sutrisno muncul di peron, sapu di tangan. Ia terlihat biasa, tapi setiap gerakannya seperti menandai langkah terakhir bagi para preman. Bima menatapnya sejenak, hatinya mulai panik. Ia sadar, taruhan terakhir mereka akan menentukan hidup atau mati. Dan Sutrisno, ia hanya tersenyum tipis, dingin. Sekarang giliranmu, gumamnya pelan. Terminal Kebumen malam itu benar-benar berubah. Lampu-lampu yang biasanya temaram dan penuh bayangan kini terasa menyala terlalu terang, memantulkan wajah-wajah pucat dan panik para preman.
Bima dan Randu berdiri di peron belakang, mata mereka menatap ke segala arah, tetapi tidak menemukan siapapun. Rasa aman yang selama bertahun-tahun mereka genggam kini terlepas perlahan. Dari sudut yang gelap, Sutrisno muncul. Rompi oranyenya lusuh, sapu di tangan, langkahnya pelan tapi mantap. Setiap langkah seolah menandai detik-detik akhir bagi penguasa terminal yang tersisa. Bima mencoba tersenyum, tapi itu tersenyum yang kosong, penuh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Pak Tris, apa maksud semua ini?" Bima akhirnya bertanya, suaranya serak, hampir terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Sutrisno berhenti di depan mereka, menatap lurus ke mata Bima dan Randu. Wajahnya datar, tapi ada tekanan yang tak bisa diabaikan, seakan seluruh malam itu, seluruh terminal, dan seluruh dendamnya terkonsentrasi dalam satu tatapan. "Ini bukan maksud," katanya pelan. "Ini balasan. Untuk setiap ketakutan yang kalian tebarkan, untuk setiap darah yang tumpah, untuk setiap nyawa yang hilang tanpa keadilan, terutama nyawa anakku." Randu menertawakan, meski suaranya terdengar gemetar. "Kamu cuma tukang sapu. Apa bisa apa-apa sama kita?" Sutrisno tidak marah. Ia hanya melangkah lebih dekat. "Itulah yang membuat kalian selalu lengah," jawabnya. Kata-katanya lembut, tapi setiap suku kata menusuk lebih dalam daripada pisau. Bima menoleh, ingin mencari jalan keluar, tapi lorong-lorong yang selama ini mereka kuasai terasa rapuh dan asing. Tidak ada jalan kabur. Setiap sudut terminal, setiap tangga, setiap lorong kini terasa dijaga, bukan oleh orang banyak, tapi oleh satu orang yang selama ini dianggap tak berarti. Sutrisno mulai menceritakan malam hujan bertahun-tahun lalu. Tentang Arif, anaknya, tentang bagaimana seorang pemuda sederhana direnggut hidupnya oleh tangan-tangan preman yang sekarang berdiri di hadapannya. Setiap kata seperti pisau yang menoreh kulit, setiap ingatan seperti batu besar yang menimpa hati para preman. Bima dan Randu saling pandang. Wajah mereka pucat, napas mereka tercekat. Mereka baru sadar bahwa musuh terbesar mereka bukan preman lain, bukan sopir atau pedagang, tapi orang yang selalu ada di sana, yang selama ini mereka abaikan, yang selalu menunggu, menyusun, dan kini menuntut balas. Sutrisno melangkah perlahan di antara mereka. Debu beterbangan di sapunya, seolah menandai setiap detik yang tersisa untuk mereka. Terminal yang selama ini tampak biasa, kini menjadi saksi bisu kehancuran kekuasaan. Bima dan Randu tahu, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi cara menyelamatkan diri. Dan malam itu, dengan hanya sebatang sapu di tangan Sutrisno, kekuasaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Terminal yang dulu mereka anggap rumah kini menjadi medan perhitungan, dan Sutrisno adalah badai yang muncul dari bayangan, perlahan tapi pasti, menutup setiap celah yang selama ini mereka gunakan untuk berkuasa. Terminal Kebumen akhirnya menyadari satu hal, kadang, orang yang paling tak terlihatlah yang paling berbahaya. Fajar mulai menyelinap di langit Kebumen. Cahaya pertama menembus celah-celah atap terminal, memantul di lantai yang basah dan masih menyimpan sisa debu sapuan malam. Suasana yang sebelumnya menegangkan kini terasa diam, seolah seluruh terminal menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Bima dan Randu duduk terhuyung di bangku peron, wajah mereka pucat, mata mereka liar menatap ke segala arah. Tidak ada jalan kabur, tidak ada teman, hanya satu orang, Sutrisno, tukang sapu yang selama ini dianggap tak berarti, yang berdiri di hadapan mereka. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat sapu sebagai senjata. Hanya tatapan matanya yang dingin, tenang, tapi menyampaikan pesan yang paling keras, kekuasaan mereka telah berakhir. Semua ini, Sutrisno memulai, suaranya rendah namun jelas terdengar, bukan untuk balas dendam semata. Ini untuk keadilan. Untuk nyawa yang hilang tanpa alasan, untuk rasa takut yang kalian tebarkan, dan untuk hak hidup yang pernah direnggut anakku. Bima menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Pak, kami bisa bayar, bisa minta maaf, jangan." Sutrisno hanya tersenyum tipis, lalu melangkah perlahan,
seakan setiap langkahnya menghapus dominasi yang mereka bangun bertahun-tahun. Debu beterbangan, bergulung-gulung di udara terminal, mengikuti sapuannya yang lembut namun simbolik. Tidak ada yang bisa dibayar dengan uang, katanya. Dan maaf kalian, tidak akan pernah mengembalikan yang hilang. Randu menunduk, menyesali semua tindakan yang dulu ia anggap biasa. Semua tawa kasar, semua ancaman, semua setoran paksa yang mereka lakukan kini terasa sia-sia. Ia baru menyadari, selama ini mereka membangun kekuasaan di atas ketakutan orang lain, dan orang yang mereka remehkan justru adalah musuh yang paling kuat. Mata Sutrisno menatap ke sekeliling terminal. Setiap sudut, setiap bangku, setiap peron menyimpan ingatan tentang Arif, tentang malam hujan, tentang kesabaran yang kini membuahkan hasil. Ia menarik napas panjang. Terminal ini bukan untuk kalian lagi, bisiknya, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk mereka. Dan aku, akhirnya bisa tenang. Para preman kini benar-benar hancur, bukan oleh kekerasan atau senjata, tapi oleh kesabaran dan ketekunan seorang pria yang dianggap tak terlihat. Mereka merasa kehilangan segalanya, nama, kekuasaan, dan rasa aman yang selama ini mereka genggam. Sutrisno menoleh ke arah peron, melihat matahari terbit di ufuk timur. Cahaya pagi menyinari lantai yang telah ia sapu. Tidak ada amarah lagi. Tidak ada dendam yang tersisa. Hanya kedamaian yang lama tertunda, yang kini ia rasakan perlahan, hangat seperti teh yang dulu ia buat untuk Arif. Ia menaruh sapu di sudut terminal, membiarkan dirinya berdiri sebentar, menghirup udara pagi. Terminal yang dulu penuh kekerasan kini terasa tenang dan bersih, bukan hanya dari debu, tapi dari bayangan-bayangan gelap yang selama ini menindas orang-orang di dalamnya. Sutrisno tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar sampai ke mata. Ia tahu, meski dunia sering tak adil, satu hal pasti. Orang yang sabar, yang diam tapi menunggu, pada akhirnya akan menemukan jalan untuk menegakkan kebenaran. Terminal Kebumen kini kembali hidup, bukan di bawah tangan preman, tapi di bawah ketenangan yang lahir dari seorang tukang sapu dan dendam yang dibalaskan dengan tepat waktu. Dan di tengah hiruk-pikuk pagi, Sutrisno berjalan perlahan meninggalkan terminal, bebas dari masa lalu, damai dalam hatinya.